Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi aljabar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Amelia Pasaribu dengan NIM 0305 182090, Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengetahuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beberapa dari kalian tentunya memiliki masalah dalam belajar matematika, tak terkecuali pada materi aljabar. Nah, dalam video ini akan membuat kalian lebih bersemangat dan mudah memahami materi aljabar. Maka dari itu, mari kita simak sama-sama pembahasannya. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu kalian dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu materi aljabar. Pendahuluan. Di sekitar kita, banyak orang menyatakan banyaknya suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari banyaknya benda tersebut. Misalnya, satu karung beras, satu karung tepung, satu karung apel, dan lain-lain. Lalu, sebenarnya apa sih itu aljabar? Nah, untuk lebih memahami aljabar, mari kita simak permasalahan berikut ini. Halo Ibu Eli. Halo Pak Thohir. Pak Thohir, kelihatannya Bapak membeli banyak buku ya? Iya Bu. Ini pesanan dari sekolah. Saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Bu Eli beli apa saja? Saya hanya membeli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya. Dari ilustrasi masalah tersebut, dapat kita tuliskan bahwa Pak Thohir membeli 3 buku, ditambah 2 kardus. Sedangkan Bu Eli hanya membeli 5 buku. Selanjutnya, kita akan mengganti ilustrasi buku dengan X dan kotak dengan Y. Sehingga dapat dituliskan kembali 3X ditambah 2Y dan 5X. Dan kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk memastikan bahwa kalian paham dengan penjelasan tadi, silahkan kalian stop video ini terlebih dahulu dan kerjakan soal berikut ini ya. Pada bentuk aljabar, terdapat beberapa unsur-unsur seperti pada gambar. Pada gambar ini, silahkan kalian ungkapkan sesuai dengan bahasa kalian sendiri
definisi dari unsur-unsur tersebut. Nah, jika sudah, silahkan kalian cek definisi kalian dan cocokkan dengan definisi berikut ini. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Dan yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi ini, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Selanjutnya, kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silahkan perhatikan permasalahan berikut ini. Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah Rp42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 dikali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing buku dan pensil. Maka langsung saja kita kerjakan. Kita misalkan harga sebuah pensil adalah X rupiah. Maka harga 5 pensil adalah 5X rupiah. Dikatakan tadi bahwa harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil. Maka harga sebuah buku adalah 3X rupiah. Jadi, harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah dan harga 3 buah buku sama dengan 3X rupiah. Kenapa 3X rupiah? Karena dikatakan tadi bahwa harga sebuah buku 3 kali harga sebuah pensil. Maka dapat kita tuliskan 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. 5X ditambah 9X sama dengan 14X sama dengan 42.000. X sama dengan 42.000 dibagi 14. Maka X sama dengan 3.000. Jadi, harga sebuah pensil adalah Rp3.000 dan harga sebuah buku adalah 3 dikali Rp3.000 sama dengan Rp9.000. Jadi, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasian. Dan untuk memastikan bahwa kalian paham terhadap materi atau terhadap penjelasan tadi, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini ya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi perkalian bentuk aljabar. Dimana yang pertama itu sifat-sifat operasi perkalian. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Rumusnya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A.
di mana A dan B merupakan bentuk aljabar. Contohnya yaitu, tentukan bahwa 3x dikali 4y berlaku sifat komutatif. Maka dapat kita misalkan bahwa 3a adalah A dan B-nya sama dengan 4y. Maka kita tulis rumus komutatif di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Dan langsung saja kita tuliskan bahwa tadi dikatakan A-nya kita misalkan A-nya sama dengan 3x, maka kita tuliskan 3x dan B-nya sama dengan 4y. Langsung saja kita tuliskan. Dan langsung kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. X dikali Y sama dengan XY. Sama dengan ini juga, 4 dikali 3 sama dengan 12. Y dikali X sama dengan XY. Maka dari itu, sifat komutatif berlaku untuk soal 3x dikali 4y. Sifat yang kedua yaitu asosiatif, di mana rumusnya adalah A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Contohnya yaitu, tentukan bahwa 5x dikali 4y dikali 2z berlaku sifat asosiatif. Maka dapat kita misalkan A-nya merupakan 5x dan B-nya sama dengan 4y dan C-nya sama dengan 2z. Maka langsung saja kita tulis kembali rumus sifat asosiatif di mana A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Dan langsung saja kita masukkan di mana A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 2Z. Sehingga 5 dikali buka kurung 4Y dikali 2Z tutup kurung sama dengan buka kurung 5X dikali 4Y dikali 2Z. Dimana kita ketahui apabila terdapat dalam kurung maka terlebih dahulu kita kerjakan, yaitu 4Y dikali 2Z sama dengan 5 dikali 8YZ sama dengan, sama seperti ini juga kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung, yaitu 5X dikali 4Y sama dengan 20XY dikali 2Z. Sehingga dapat kita kalikan kembali, 5 dikali 8 sama dengan 40. X dikali YZ sama dengan 40XYZ. Dan untuk ini juga 20 dikali 2 sama dengan 40. XY dikali Z sama dengan XYZ. Maka sifat asosiatif berlaku untuk perkalian 5x dikali 4y dikali 2z. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana rumus sifat perkalian terhadap penjumlahan suku 1 dengan suku 2 adalah A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Contohnya yaitu, tentukan hasil dari 2 dikali buka kurung 3x ditambah 4y. Maka kita misalkan A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 4y. Sehingga dapat kita tulis kembali rumus distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali
buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Langsung saja kita masukkan 2 dikali buka kurung 3X ditambah 4Y sama dengan 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 4Y. Sehingga langsung saja dimana yaitu 6X ditambah 8Y sama dengan 6X ditambah 8Y. Maka hasil dari 2 dikali buka kurung 3X ditambah 4Y adalah 6X ditambah 8Y. Selanjutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Rumus sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan suku 1 dengan suku 2. Suku 1 dengan suku 2 yaitu A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan AB dikurang AC, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Contohnya yaitu tentukan hasil dari 9 dikali 6X dikurang 3Y. Maka langsung saja kita gunakan rumus distribusi perkalian terhadap pengurangan suku 1 dengan suku 2. Sehingga kita tulis kembali rumusnya yaitu A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan AB dikurang AC, di mana A-nya adalah 9, B-nya adalah 6X, dan C-nya adalah 3Y. Langsung saja kita tulis 9 dikali 6X dikurang 3Y sama dengan 9 dikali 6X dikurang 9 dikali 3Y. Hingga kita dapatkan hasil 54X dikurang 27Y sama dengan 54X dikurang 27Y. Maka hasil dari 9 dikali 6X dikurang 3Y adalah 54X dikurang 27Y. Sifat yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian suku 2 dengan suku 2. Di mana rumus sifat distribusi perkalian suku 2 dengan suku 2 adalah buka kurung A plus minus B dikali buka kurung C plus minus D tutup kurung sama dengan AC plus minus AD plus minus BC plus minus BD, di mana A, B, C, dan D merupakan bentuk aljabar. Contohnya yaitu tentukan hasil dari buka kurung X ditambah 2 tutup kurung dikali buka kurung X ditambah 3 tutup kurung. Maka kita tulis kembali rumus distribusi perkalian suku 2 dengan suku 2. Langsung saja kita masukkan di mana A-nya adalah X, B-nya adalah 2, C-nya adalah X, dan D-nya adalah 3. Dan di dalam soal ini terdapat penjumlahan. Maka langsung saja kita tuliskan buka kurung X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Maka di sini AC sama dengan X dikali X, AD dikali X dikali 3, BC sama dengan 2 dikali X, dan BD sama dengan 2 dikali 3. Langsung saja kita
kita kalikan, yaitu X dikali X sama dengan X kuadrat. Ditambah X dikali 3 sama dengan 3X. Ditambah 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasil dari sini dapat juga kita, yaitu X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 3 sama dengan 3X. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 3 sama dengan 6, sama seperti sisi kanan. Sehingga hasilnya adalah, kita sederhanakan, 3X ditambah 2 masih dapat kita sederhanakan, sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, dan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi, hasil dari soal X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Dari contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkalian tidak harus dengan suku sejenis. Kemudian, koefisien dibagi dapat kita kalikan dengan koefisien. Atau angka kita kalikan dengan angka, variabel kita kalikan dengan variabel. Materi selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Pembagian dengan suku 1. Contoh yang pertama yaitu 8A kuadrat dibagi 2A. Jadi dalam pembagian ini, angka harus dibagi dengan angka dan huruf yang sama harus dibagi dengan huruf yang sama. Maka langsung saja 8 dibagi 2 sama dengan 4. A kuadrat dibagi A sama dengan A. Maka hasil dari 8A kuadrat dibagi 2A sama dengan 4A. Soal yang kedua yaitu min 10A kuadrat B kuadrat dibagi 5AB. Maka sama seperti soal yang pertama, langsung saja kita bagikan, di mana min 10 dibagi 5 sama dengan min 2. A kuadrat dibagi A sama dengan A. B kuadrat dibagi B sama dengan B. Maka hasil dari min 10 A kuadrat B kuadrat dibagi 5AB sama dengan min 2AB. Untuk soal yang ketiga yaitu 6Y dikurang 8 dibagi 2, di mana pembagi 2 ini harus dibagi oleh seluruh unsur yang ada di atasnya, yaitu 6Y dikurang 8. Maka pertama-tama kita bagikan 6Y dibagi 2 sama dengan 3Y. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Maka hasil dari 6Y dikurang 8 dibagi 2 sama dengan 3Y dikurang 4. Selanjutnya yaitu bagian dengan suku 2. Contoh soalnya yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5. Penyelesaian untuk soal ini dapat kita gunakan konsep pembagian seperti sekolah dasar, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5. Pertama-tama yang kita pikirkan 2
X kuadrat dibagi X berapa ya? Yaitu kita dapatkan hasilnya yaitu 2X. Langsung saja kita kalikan 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 2X dikali 5 sama dengan 10X. Kemudian kita kurangkan 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 2X kuadrat ditambah 10X. 7X dikurang 10X sama dengan min 3X. 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan kembali. Setelah itu kita turunkan min 15. Hingga min 3X dikurang 15 dibagi X ditambah 5. Sekarang kembali kita pikirkan, min 3X dikurang 15 dibagi X berapa ya? Yaitu min 3. Dimana min 3 kita kalikan X sama dengan min 3. Dan min 3 kita kalikan dengan 5 sama dengan min 15. Kurang, dapat kita kurangkan yaitu min 15 dikurang min 15 sama dengan 0. Min 3X dikurang min 3X sama dengan 0. Hingga hasil yang kita dapatkan dari pembagian 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 dibagi X ditambah 5 adalah 2X dikurang 3. Ya, ini 3. Maka, hal yang harus diingat dalam pembagian aljabar, mana prinsipnya sama dengan perkalian, yaitu tidak harus dengan suku sejenis, tetapi angka harus dibagi dengan angka, koefisien harus dibagi dengan koefisien, konstanta harus dibagi dengan konstanta, dan huruf yang sama harus dibagi dengan huruf yang sama. Berikutnya, jika ada variabel berpangkat seperti A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi A pangkat M dikurang N. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.